Halo guys, inilah Yudi Nugraha Lasminingrat. Dia adalah calon wakil Bupati Garut yang akan mendampingi Helmi Budiman sebagai calon Bupati Garut periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Yudi adalah sosok pengusaha muda sukses yang cinta akan kekayaan alam Garut. Walaupun hanya berpendidikan SMA, namun Yudi mampu membuktikan bahwa kerja keras, ulet dan jujur bisa membawanya menjadi seseorang yang sukses. Dan inilah perbincangan kami dengan Yudi Nugraha Lasminingrat. Saya Yudi Nugraha Lasminingrat. Saya lahir di Kabupaten Garut 17 Januari tahun 1982. Saya tinggal di Komplek Bale Endah, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul. Insya Allah, saya tidak pernah meninggalkan Kabupaten Garut karena sejak mengenyam pendidikan, dari mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan, saya sekolah di Kabupaten Garut. Motivasi saya sekolah di sekolah menengah kejuruan semata-mata hanya ingin segera menjadi anak yang mandiri, lepas dari beban orang tua, dan bahkan harapannya ingin segera berbakti kepada orang tua. Karena sejak kecil saya telah ditinggalkan oleh ayah saya dan dibesarkan hanya oleh seorang ibu sampai dengan saya besar. Selepas lulus sekolah dari menengah kejuruan, saya langsung bekerja pada sebuah bengkel di dekat rumah milik tetangga saya, dan disitulah saya mulai bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang baik yang mengajak saya, menuntun saya untuk menjadi seorang pengusaha di Kabupaten Garut. Menjadi seorang pengusaha di Kabupaten Garut inilah yang mempertemukan saya dengan kekayaan alam Garut yang sangat luar biasa. Di antaranya Batu Akik Garut. Menurut saya, Batu Akik merupakan potensi alam Garut yang sangat luar biasa yang dapat membawa nama Garut ke kancah nasional maupun internasional. Karena Batu Akik Garut memiliki tingkat kekerasan dan kecantikan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah, Batu Akik Garut dapat saya kenalkan menjadi souvenir bagi peraih medali emas PON yang dilaksanakan di Jawa Barat, dan souvenir resmi yang diberikan kepada tamu-tamu negara yang hadir pada konferensi Asia Afrika. Disitulah awal mula saya dikenal sebagai kolektor Batu Akik. Selain sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan kolektor batu akik, semangat saya memperkenalkan domba Garut sebagai hewan khas Garut membuat saya tertarik, termotivasi di bidang kuliner. Ya tentunya membuka usaha khusus menghidangkan kuliner dari domba Garut dengan nama Domba Hos Lasminingrat. Lasminingrat yang saya sematkan pada usaha kuliner dan batu akik berangkat dari kekaguman saya kepada tokoh Raden Ayu Lasminingrat, seorang tokoh perempuan di bidang pendidikan yang memperjuangkan peningkatan kualitas masyarakat Garut pada zamannya. Sebagai putra Garut, saya merasa bangga memiliki seorang pahlawan nasional dari Garut. Dan akhirnya, setiap usaha yang saya rintis, apapun, saya selalu menyematkan nama Lasminingrat di dalamnya. Karena saya bangga dengan Raden Ayu Lasminingrat. Selain pengalaman usaha, saya juga aktif di berbagai organisasi. Organisasi profesi seperti Gapensi, lalu organisasi olahraga, ISI, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, dan terakhir saya menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Garut. Aktif di berbagai organisasi menuntun saya yang akhirnya mendapatkan amanah sebagai Ketua Partai Politik. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2022. Pada usia 40 tahun saya ditakdirkan dan dilantik menjadi Ketua Partai Persatuan Pembangunan. Yang artinya dalam organisasi politik saya dituntut
untuk mengabdikan diri saya tidak hanya untuk kepentingan usaha, kepentingan pribadi saya, tetapi juga kepentingan orang banyak. Awalnya sempat ragu menjadi seorang ketua partai. Apakah saya bisa menjadi seorang ketua partai Islam di Kabupaten Garut? Tetapi alhamdulillah, berkat dukungan, arahan, bimbingan para kiai, ulama, ustadz yang ada di Kabupaten Garut, saya berhasil mengantarkan P3 menjadi salah satu partai pemenang dalam pemilu legislatif 14 Februari tahun 2024 dan raihan suara yang sangat signifikan. Dunia usaha menuntun langkah saya bisa mengenal seluruh potensi yang ada di Kabupaten Garut. Dari mulai Talegong sampai Malangbong, saya pernah menginjakkan kaki. Dan potensi sumber daya alam, termasuk sumber daya manusia, budaya, sangat luar biasa. Namun sayang, seluruh potensi tersebut belum dapat dikelola secara maksimal, sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Garut. Mungkin hal tersebutlah yang mendorong saya ingin mencoba mengolah potensi itu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Garut dari sisi peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kami bersama Kang Helmi Budiman mantap berkontestasi pada Pilkada 2024. Kami bersepakat untuk menghibahkan tenaga, pikiran, waktu untuk kebaikan Garut ke depan. Kami ingin mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat yang belum terwujud. Kang Helmi bersama saya memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut agar apa yang menjadi bagian ikhtiar kami mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kami cita-citakan untuk kebaikan Kabupaten Garut dapat kami realisasikan sebaik mungkin.